Seberapa hebatkah Carlsen bermain chess 960 atau Fischer Random? Seperti yang telah kita ketahui, Carlsen baru-baru ini menjuarai turnamen chess 960 freestyle. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda kembali ke tahun 2018 di mana Carlsen menunjukkan cara bermain chess 960 dengan memainkan pergerakan buah yang sangat mempesona. Lawannya kali ini adalah Hikaru Nakamura yang dikenal jago dalam bermain catur acak, di mana susunan buah catur diketahui 10 menit sebelum pertandingan. Hal ini membuat pemain melalui pembukaan tanpa mainstream teori opening. Carlsen mengawali dengan A4, sebuah upaya membuka ruang seluas-luasnya bagi menteri. Nakamura merespon dengan pion E6 dan pion terus melaju. Hitam lalu mengunci pergerakan pion Carlsen dengan A6. Keberadaan pion A5 membuat hitam kesulitan mendorong pion B6 membuka diagonal menteri. Sebab struktur pion hitam akan menjadi lemah, di mana pion A6 mendapat tekanan dari menteri Carlsen. Carlsen mengambil inisiatif di sentrum dengan E4. Kuda F6, pion menyerang kuda, kuda D5, kuda F3, F6, pion kali F6, dan pion G kali F6. Dilanjutkan dengan kuda E3, pertukaran kuda, pion F memukul, lalu gajah G6 dan pion B4. Carlsen membuka jalan bagi menteri menyerang pion F6. Gajah melindungi pion, dibalas dengan gajah H4. Pion mendapat serangan 2 kali. Benteng F8, gajah E2, membuka kemungkinan raja rokade pendek. Aturan rokade dalam chess 960 sama seperti catur normal. Apabila rokade pendek maka raja berada di F1, dan apabila rokade panjang raja berada di petak C1. Rokade boleh terjadi apabila tidak ada buah lain yang menghalangi koneksi raja dan benteng. Rokade juga bisa dilakukan bila raja dan benteng belum pernah bergerak. Permainan berlanjut dengan kuda C6, menteri C3, dan pion B5. Nakamura membuka main diagonal bagi menterinya. Jika pion empasan, benteng kali pion, pion putih mendapat serangan 3 kali. Magnus Carlsen rokade. Rokade yang unik dari chess 960. Dan Nakamura juga melakukan rokade. Disusul pion D4, gajah H5, menteri D2, pion D5, mencegah putih dorong pion D4 D5. Tetapi di sisi lain membuat diagonal menteri tertutup oleh pionnya. Hal ini membuat menteri putih lebih aktif dibanding menteri hitam. Dan kita akan melihat bagaimana Carlsen memanfaatkan pergerakan menterinya yang dinamis. Pada posisi ini, Carlsen membuat sayap menteri menjadi statis. Dia tidak ingin menciptakan konflik di sayap menteri. Dia berusaha mengeksploitasi kelemahan hitam di sisi kanan papan. Hal pertama yang dilakukan pion C3.
menciptakan struktur pion yang solid di sayap menteri, sekaligus membatasi pergerakan kuda dan gajah hitam. Nakamura menukar gajah dengan kuda, benteng kali gajah, dilanjutkan pion F5. Setelah Carlsen membuat formasi pion yang solid di petak gelap, Nakamura sebaliknya menyusun formasi pion di petak terang. Di sini dia memprovokasi pertukaran gajah gelap. Tetapi Carlsen dengan cerdik membawa bentengnya ke H3. Dengan catatan apabila terjadi pertukaran gajah, benteng kali gajah, maka putih mendapat tempo menyerang pion H7. Hal ini bisa membuat putih mengeksploitasi jalur H dengan benteng H6, mengunci pion A7, juga menekan di baris 6. Hikaru Nakamura memahami maksud dan tujuan Carlsen. Dia tidak memukul gajah, melainkan benteng D7. Direspon dengan gajah G3, gajah G5, dan Carlsen mengadu gajah. Jika gajah dipukul, pion kali gajah. Hitam memiliki pion gantung di E6 yang mudah mendapat serangan melalui jalur E. Di sini Nakamura melindungi gajah dengan pion, pertukaran gajah, pion kali gajah. Selanjutnya benteng H6 menekan pion E6, direspon dengan benteng E7, pion E4. Carlsen mengorbankan pion lemahnya demi mendapat pion G5. Pion D kali E, menteri kali pion G5. Anda bisa melihat betapa aktifnya menteri Carlsen dibandingkan menteri Nakamura. Nakamura melangkah raja B7, dan sebuah langkah yang menghancurkan pertahanan Nakamura, pion D5, membuka akses benteng beroperasi di baris 6. Carlsen memanfaatkan posisi menteri Nakamura yang pasif. Setelah pion dipukul, benteng kali kuda. Carlsen unggul 1 perwira, sebab benteng dalam posisi terancam. Nakamura melangkah benteng F7, benteng C5, benteng D7, menteri G6, menteri D8, menteri skak, raja A7, gajah kali pion, pion kali gajah, benteng kali pion, menteri C8, pion A6. Di sini Nakamura menyerah. Melihat kelanjutan benteng D6 akan direspon dengan benteng skak. Raja turun, benteng B8 double skak, raja kali benteng, pion skak, raja kali pion, benteng kembali skak, raja B8, dan benteng A8 skak mat. Sebuah penyesalan Nakamura akibat menterinya yang pasif.